Hai Study Mates, kembali lagi bersama Your Study Partner, Let's Study. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai sinonim untuk persiapan SNBT. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Iza Naila Paramita, aku biasa dipanggil Naila. Aku merupakan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia tahun 2023, jurusan Kesehatan Masyarakat. Yuk kita belajar bareng. Pada video kali ini kita akan mempelajari 3 materi, yaitu yang pertama pengertian sinonim, jenis-jenis sinonim, lalu ada contoh kata bersinonim. Langsung aja untuk pengertian sinonim, sinonim itu merupakan bahasa yang memiliki makna mirip atau bahkan sama dengan bentuk bahasa lain. Di sini yang perlu digaris bawahi adalah makna mirip atau sama. Kemudian untuk jenis sinonim, itu dia ada sinonim yang dapat saling menggantikan tanpa mengubah makna dalam berbagai konteks, tapi ada juga yang tidak. Dan hal tersebut tergantung pada jenis sinonim. Yang pertama ada sinonim persis. Sinonim persis merupakan kata-kata dengan makna sama dan dapat saling menggantikan dalam berbagai konteks kalimat. Contohnya bisa dan dapat, lalu ahli dan pakar. Itu dia bisa saling menggantikan dalam berbagai konteks kalimat. Selanjutnya ada sinonim mirip. Sinonim mirip merupakan kata-kata dengan makna mirip dan dapat saling menggantikan dalam konteks kalimat tertentu. Jadi dia tidak selalu dapat saling menggantikan. Dia harus diperhatikan dulu konteks kalimatnya seperti apa. Contohnya bagus dengan baik. Contoh kalimatnya itu adalah artikel tersebut sangat bagus untuk dibaca. Artikel tersebut sangat baik untuk dibaca. Pada kedua kalimat tersebut, kata bagus dan baik dapat saling menggantikan tanpa mengubah makna. Jadi, maknanya sama bahwa artikel tersebut sangat bagus atau baik untuk dibaca. Kemudian contoh kalimat selanjutnya itu adalah, baik Bu, saya akan mengingat nasihat Ibu. Bagus Bu, saya akan mengingat nasihat Ibu. Nah, di dua kalimat ini, kata bagus dan baik itu memiliki makna berbeda saat digunakan dalam konteks kalimat yang sama. Jadi untuk sinonim mirip ini, kita harus perhatikan dulu konteks kalimatnya, karena tidak semua konteks dapat mengandung kata dengan makna yang dapat menggantikan satu sama lain. Nah, selanjutnya ini ada contoh-contoh kata bersinonim. Teman-teman bisa baca di tabel berikut. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke latihan soal. Di sini ada 3 tipe latihan soal yang akan diujikan di SNBT nanti, yaitu ada pilihan ganda, kemudian ada 2 kolom pernyataan benar atau salah, lalu ada soal isian singkat. Yang pertama untuk model soal pilihan ganda, pertanyaannya adalah, siang itu sampah berserakan di halaman sekolah. Sinonim kata bergaris bawah dalam kalimat tersebut adalah A. Berterbangan, B. Mengonggok, C. Berhamburan, D. Bertebaran, E. Bergantungan. Aku akan langsung membacakan jawabannya. Jawabannya adalah bertebaran. Kenapa? Karena untuk makna kata berserakan itu sendiri berarti tersebar di berbagai tempat secara tidak teratur. Dan untuk bertebaran, sinonim yang paling tepat untuk berserakan itu adalah bertebaran, karena bertebaran itu berarti tersebar di berbagai tempat secara tidak teratur. Selanjutnya ada model soal pilihan 2 kolom. Di sini ada 5 pernyataan, teman-teman disuruh menentukan mana pernyataan yang benar dan mana pernyataan yang salah. Untuk pernyataan pertama, kata elaborasi bersinonim dengan kata penjabaran. Kemudian untuk pernyataan kedua, kata validasi memiliki sinonim penguatan. Lalu, pernyataan ketiga, kata komprehensif berarti sebagian. Pernyataan keempat, kata paradigma memiliki arti yang sama dengan kerangka pikir. Kata yang kelima, kata subjektif memiliki sinonim tidak berpihak. Aku akan langsung bacakan jawaban dan pembahasannya. Untuk kata pertama, itu benar karena elaborasi berarti penjabaran atau penguraian untuk memperjelas sesuatu. Untuk pernyataan kedua, itu benar karena validasi adalah pengesahan atau penguatan terhadap suatu informasi. Untuk pernyataan ketiga itu salah karena komprehensif berarti menyeluruh, sedangkan sebagian adalah antonimnya. Kata keempat itu benar, paradigma adalah kerangka pikir atau cara pandang terhadap suatu hal. Lalu pernyataan kelima itu salah karena subjektif berarti berpihak atau dipengaruhi oleh pandangan pribadi.
Selanjutnya ada model isian singkat. Pertanyaannya adalah dispensasi merupakan titik-titik-titik dari kata pengecualian. Pengecualian. Aku akan bacakan jawaban dan pembahasannya. Jawabannya adalah sinonim. Jadi, dispensasi dan pengecualian sama-sama merujuk pada pembebasan atau pengurangan kewajiban. Nah, bedanya adalah terletak pada konteks penggunaannya. Kalau misalkan dispensasi itu dia lebih formal dan untuk pengecualian itu dia lebih umum. Tapi keduanya dapat dianggap sinonim karena tujuan utamanya adalah menyatakan bahwa terdapat kebebasan dari aturan yang berlaku. Nah, setelah mempelajari materi kali ini, ada beberapa key point atau kata kunci yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama adalah sinonim. Sinonim itu artinya adalah bahasa yang memiliki makna mirip atau sama dengan bahasa lain. Kemudian untuk jenis-jenis sinonimnya, itu ada sinonim persis, yaitu kata-kata dengan makna sama yang dapat saling menggantikan di berbagai konteks. Kemudian ada sinonim mirip, itu kata-kata yang bermakna sama dan hanya dapat menggantikan satu sama lain sesuai dengan konteks tertentu. Jadi dia tidak semua kalimat yang memuat kata tersebut dapat digantikan. Nah, sekian video kali ini. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMates bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbooks, PPT, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus untuk bahan pembelajaran loh. Jangan lupa untuk dicek ya, StudyMates. Nah, StudyMates juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media StudyMates. Yuk follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!